mengenai materi apa? Minggu lalu, ada yang masih ingat nggak? Function, Pak. Oh, betul. Ya, function ya. Tadi siapa nyuruh Azam ya? Ini. Saya Faisal Rizky ada. Saya boleh minta ini nggak share screen-nya diaktifkan? Sudah Pak, barusan. Oh, udah, oke. Kasih. Oke, tentang ini ya, tentang fungsi. Nah, hari ini kita akan praktikum masih sama mengenai fungsi, tapi di sini kita implementasikan dengan membuat sebuah program sederhana ya. Saya share screen udah muncul ya. Nah, di sini kita mendefinisikan fungsi-fungsi nih. Jadi kita bisa memanfaatkan fungsi ini untuk membuat tampilan sederhana dari sebuah menu program ya. Di sini bisa kalian amati atau lihat ya. Di program ini diberi identitas ya. Nanti akan kalian rubah ya tentu. Jadi ini saya contohkan ada sebuah fungsi dari menu yang fungsi ini kata kuncinya def ya untuk mendefinisikan menu. Nah, kita lihat namanya menu. Nah, fungsi ini tidak memiliki argumen. Nah, kalian udah tahu kan argumen itu apa? Nah, kalau fungsi itu bisa memiliki argumen dan bisa juga tidak. Nah, ini contoh implementasi yang tidak menggunakan argumen. Fungsi ini tujuannya adalah untuk menampilkan menu ya. Jadi sini ditampilkan identitas pembuat programnya, kemudian di sini ada menu dari 1 yaitu tentang program sederhana menghitung luas persegi, terus ada yang nomor 2 hitung luas segitiga, kemudian ada 6 keluar dari program ya. Nah, di sini juga ada kode yang untuk menerima inputan user ya yang menggunakan aplikasi ini untuk memilih menu apa yang akan dia tuju dengan menginputkan nomornya. Kalau 1, kan ini 1 kan hitung luas persegi. Nah, kalau dia inputkan 1 ya, maka dia akan masuk ke percabangan if yang ini. Di sini di menu percabangan ini barulah dipanggil. Kita mendefinisikan fungsi hitung luas persegi. Nah, di fungsi inilah mendefinisikan fungsi yang menggunakan argumen ya. Jadi argumen yang dibutuhkan adalah untuk hitung luas persegi kan panjang ruas ya atau sisi. Nah, panjang ruas atau sisinya ini kan diinputkan oleh user. Nah, nilai dari sisi ini argumennya dikirimkan ke fungsi hitung luas persegi. Nah, di dalam fungsi inilah terjadi atau ada operasi perhitungan ya, di mana rumus luas itu kan sisi kali sisi kan, luas persegi ya. Nah, di sini ada perhitungan sisi kali sisi, kemudian ditampilkan. Kemudian ada juga menu yang kedua nih, yaitu hitung luas segitiga. Sama, ya jika user menginputkan 2, maka dia akan masuk ke if yang ini, if yang sama dengan 2 ini. Di sini user juga akan diminta ya untuk menginputkan data alas dan data tinggi ya, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai argumen yang dikirimkan ke fungsi hitung luas segitiga. Nah, di fungsi hitung luas segitiga ini, argumen tadi dilakukan perhitungan ya. Kan rumus luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, disinilah perhitungannya terjadi nih. Kemudian hasil dari perhitungan ini ditampilkan dengan fungsi print gitu. Nah, program ini sengaja
belum selesai ya. Nah, kalau kita lihat ini ada 1, 2, langsung 6 nih. Nah, di mana di nomor 6 ini adalah untuk keluar atau exit dari program. Di mana kalau exit ini kita hanya tinggal perlu memanggil fungsi exitnya yang sudah tersedia di di pemrograman Python ya. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan lagi gitu exit. Karena ini udah tersedia, udah bawaan. Jadi kita tinggal panggil exit ini nanti akan keluar program, keluar dari program ya. Nah, kita coba dulu deh ya. Kita run. Nah, jika kalian menggunakan Visual Studio Code ya nih, di bagian atas ini muncul input box ya. Nah, di sini ada pilihan panah-panah gini ya. Ini kan muncul karena dari baris kode yang ini. Coba kita lihat, ini bisa munculin ini enggak? Mana? Nah, ini pilihan ini kita masukkan nih, kan munculnya seperti ini nih, menu program. Hanya ada 1, 2, dan 6. Kita pilih 1 ya. Inputkan di sini, di input box-nya, tinggal ketik enter. Nah, kemudian di sini dia minta sisi. Masukkan misalkan 12. Ya. Nah, hasilnya di sini keluar nih, 144. Gitu. Nah, sekarang coba kita pilih tadi yang nomor 2 untuk menghitung alas ya, segitiga ya. Luas segitiga itu butuh alas. Misalkan alasnya 14, tingginya 10. Nah, dia keluar luasnya 70. Nah, kalau kalian perhatikan di setiap percabangan ini, ketika sudah memanggil fungsinya ya ini kan, nah, baris selanjutnya adalah memanggil fungsi menu, artinya dia kembali lagi ke menu gitu. Nah, bisa dilihat di sini di outputnya ketika sudah mencetak hasil perhitungan luas, nah dia kembali lagi ke fungsi menu, mencetak lagi fungsi menu ini gitu. Gimana kalau kita memilih 6 ya, di sini kita pilih 6, nah dia akan keluar. Nah ini apa? Python-nya akan berhenti ya, tuh. Kernelnya berhenti, ininya kembali lagi ke play button nih. Tombolnya. Kita harus ulangi lagi untuk menjalankan programnya. Nah, untuk praktikum hari ini, aktivitasnya adalah kalian melanjutkan program ini, ya. Program ini kalian lanjutkan. Jadi ini belum selesai nih, kalau kalian perhatikan menunya nih baru 1, 2, dan 6. Nah, makanya kalian harus lanjutkan sekitar menambahkan 3 fungsi lagi yang kalian definisikan sendiri. Bebas ya, kalian mau melakukan atau mendefinisikan fungsi hitung luas bangun lainnya boleh, atau bisa juga menu atau fungsi untuk mengecek bilangan ganjil genap juga boleh, atau mengecek misalkan selain ganjil genap misalkan faktorial juga boleh ya. Jadi kalian definisikan tiga fungsi lagi sehingga nanti ini menjadi ada komplit ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, kalian definisikan sendiri, dilengkapi kembali 3 fungsi ya, definisikan sendiri. Nah, jadi nanti akan
memiliki 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 fungsi, 6 ya, 6 sama fungsi menu. Jadi nanti akan hasil akhirnya ada 6 fungsi ya. Nah, oh ya, ini saya lupa menjelaskan ya. Di sini ada di akhir ya. Di akhir ini adalah memanggil fungsi menu ya. Jadi kalau ini kita hapus, ini nggak akan tahu di mana mulainya gitu. Si Python-nya. Tuh dia kebingungan tuh. Tidak error, tapi nggak ada aksi apa-apa di sini. Karena dia bingung menu mana yang dipanggil, karena di sini kan definisi menu, hitung luas persegi, hitung luas segitiga. Nah, si Python-nya dia kebingungan ini mulai di mana gitu. Makanya di paling akhir perlu kita tuliskan atau masukkan ya. Kita panggil fungsi yang pertama kali diaktifkan, yaitu fungsi menu yang di bagian akhir ini. Dengan begini, maka Python tidak akan kebingungan lagi mau mulai dari mana, karena kita sudah definisikan yang masuk dari sini, dari menu. Nanti dia masuk ke yang ini. Nah, kalau kita execute, nah sekarang berhasil kan, jadi ada aksi nih, ada respon dari programnya, yaitu user diminta untuk masukkan pilihan. Ya, tadi ini pilihannya masih ada 2. Aktivitas kalian hari ini melengkapi ya, jadi ada 3, 4, 5. Jadi ada 3 menu lagi yang kalian buat masing-masing ya. Gitu. Dan kalau misalkan kita inputkan di luar ini, di luar yang ada di menu, misalkan tadi 7 ya. Nah, dia akan else kan, di mana else ini akan menampilkan pesan menu tidak tersedia. Kemudian memanggil kembali fungsi menu, balik lagi ke menu. Tuh. Ya. Nah, seperti itu saja yang saya contohkan ya. Jadi coba saya beri pertanyaan terkait pemahaman ini mana? Oke, Azam ada Azam? Ada Pak. Ada. Nah, Azam coba Bapak mau tanya. Jadi setelah ini aktivitas Azam atau aktivitas kalian ngapain? Nambahin menu yang kurang Pak, itu kan baru 1, 2, 6 ya Pak. Berarti yang nggak ada kan 3, 4, 5, berarti kita tinggal nambahin yang 3, 4, 5. Iya, betul. Jadi Azam menambahkan menu yang 3, 4, 5, topik atau ininya terserah ya. Terserah Azam gitu. Mau menghitung luas bangun yang lain boleh, mau menghitung volume juga boleh gitu ya. Nah, nanti ditambahkan 3, 4, dan 5-nya. Nah, untuk melanjutkannya, saya nggak akan ngasih kodenya ini, tapi saya ngasih screenshot-nya. Jadi saya pengen kalian tuh nggak kopas ya. Jadi karena praktik, jadi seperti yang saya pernah utarakan, jadi untuk melatih juga muscle memory kalian dalam scripting atau coding ya. Jadi saya sarankan untuk kalian ketik ulang. Nah, saya share screen ini programnya, dan saya akan kirim di gambarnya di tele aja ya. Nah, di tele aja saya kirim ini screenshot-nya, bentar. Nah, tuh sudah saya kirim. Jadi kalian melanjutkan membuat 3 menu ya, gitu.
Coba saya tanya lagi ya. Tadi Azam ya, saya tanya Delia Fitri. Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nah, gimana? Next-nya Delia ngapain? Eh, Nyalin kode dulu, terus nanti Ya. melanjutkan. Nyalin kode yang tadi screenshot dari Bapak, terus nanti melanjutkan yang 3, 4, 5 sesuai apa ya? Sesuai kita, terserah kita. Kayak gitu, Pak. Oke. Oh iya, Udah ada. Ya, kenapa? pengumpulannya gimana, Pak? Oke, nanti ya itu. Coba Delia udah kepikiran belum? Dari 3 menu itu mau bikin apa? Mau nambahin apa? Paling buat satunya dulu nambahin yang bangun-bangunan juga, Pak. Oh ya, menghitung luas bangunan. Terus ada lagi ya? Atau belum kepikiran? Baru satu. Belum. Iya, baru satu, Pak. Oke, jadi selain luas juga kalian juga bisa yang lain ya, misalkan mau per kalian misalkan menghitung penjumlahan. Kalau penjumlahan kan berarti butuh 2 lah ya, minimal 2 argumen kan, pengali dan yang dikalinya gitu. Penjumlahan pun sama bisa gitu, atau mencari akar kuadrat itu juga bisa gitu. Jadi pada dasarnya dibebasin sih mau 3 menu itu mau diisi fungsi apa gitu. Atau mau fungsi tebak-tebakan juga boleh gitu, kalau mau misalkan menebak apa gitu ya, kalau kalian punya algoritmanya gitu untuk diimplementasikan di fungsi tersebut juga boleh, misalkan tebak-tebakan umur atau gimana lah. Jadi silakan aja 3 menu itu. Kemudian untuk pengumpulannya nanti kalian kan menyalin tuh. Nah, kalian save. Nah, kalian save kan nanti. Kalian save. Ya, misalkan save ini. Kalian beri judul implementasi fungsi misalkan ya. Judulnya pakai nama sih. Pakai name ya, biar ini. Pokoknya ada name, nama gitu. Implementasi fungsi. Nah, save-nya ini kalian upload nanti di Google Drive. Google Drive. Di sini di form pengumpulan tugas ya, MK Praktikum. Diisi ininya untuk judulnya adalah ini. Untuk bagian judul. Sorry, ini untuk versi edit ya. Sebentar. Harus login ya. Nah, seperti ini kan tampilannya. Kalau untuk ininya adalah implementasi fungsi di Python gitu ya, untuk judul tugasnya. Kemudian di add, nah filenya yang tadi yang kalian save itu yang di upload gitu. Nah, untuk linknya saya kirim di Telegram. Wildan nggak ada ya? Edwin? Edwin udah jelas Edwin? Edwin ada?
Gelvan gimana Gelvan? Ya Pak, ada. Sudah cukup jelas? Atau Ya, ada Pak. yang Paling ini saja Pak, untuk deadline-nya. Sampai kapan ya Pak? deadline-nya 7 hari aja, seminggu. Baik Pak, terima kasih. Seminggu. Ya, cukuplah 7 hari. Harusnya sih sehari aja, tapi saya kasih ini. Tadi juga dari kelas sebelumnya udah ada yang ngumpulin kok. Gitu udah. Ya kalau misalkan ada waktu cukup senggang ya, mending diselesaikan aja, terus dikumpulkan supaya tidak lupa gitu, tidak ketumpuk sama tugas-tugas lainnya. Dan ini juga bentuknya kan bukan laporan ya, jadi hasil save-nya kalian kumpulkan gitu. Saya rasa sebenarnya deadline-nya bisa 1 hari, tapi saya kasih 7 hari. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak, sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas. Oke, untuk sesi sinkronus Zoom-nya saya cukupkan saja ya. Untuk permasalahan nanti ada kendala atau pertanyaan bisa ditanyakan di Telegram gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sesi Zoom-nya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak. Iya.